Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bila aku menyembahmu karena takut akan neraka, bakarlah aku dalam nerakamu. Bila aku menyembahmu karena mengharap surgamu, tutuplah surgamu dariku. Namun jika aku menyembahmu karena engkau memang pantas disembah, janganlah engkau tahan kenikmatan wajibmu dariku. Robi'ah al-Adawiyah adalah nama yang tidak hanya dihormati, tetapi juga diabadikan sebagai salah satu simbol tertinggi dalam sejarah spiritual Islam. Sebagai salah satu tokoh besar dalam dunia tasawuf, Robi'ah memegang tempat istimewa karena keteguhannya dalam menjalani kehidupan zuhud dan juga pengaruhnya dalam membentuk konsep cinta ilahi atau hubun ilallah. Beliau tidak hanya dikenal sebagai seorang ahli ibadah, tetapi juga sebagai pelopor pemikiran spiritual yang mendalam yang menginspirasi generasi sufi sepanjang zaman. Pada suatu malam di sebuah jalan kecil, Robi'ah al-Adawiyah membawa lentera di tangan kanannya dan seember air di tangan kirinya. Ia melangkah dengan pelan namun penuh keyakinan. Wajahnya memancarkan keteduhan, tetapi di matanya terlihat api iman yang menyala, berkobar. Orang-orang yang melihat Robi'ah al-Adawiyah kemudian menghentikan langkahnya. Dengan nada bingung mereka bertanya, "Wahai Robi'ah, apa yang hendak engkau lakukan dengan lentera dan ember air itu di tengah malam seperti ini?" Robi'ah kemudian berhenti. Ia menatap pria itu dengan senyuman lembut. Dengan suaranya yang tenang, Robi'ah menjawab, "Wahai saudaraku, aku ingin membawa lentera ini ke surga untuk membakarnya, dan aku ingin membawa air ini ke neraka untuk memadamkan apinya." Orang-orang itu semakin bingung. "Mengapa engkau ingin melakukan hal seperti itu, wahai Robi'ah? Bukankah surga adalah tujuan kita? Bukankah neraka adalah sesuatu yang harus kita hindari?" Robi'ah menatap orang-orang itu dengan mata penuh kasih. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya menjawab, "Wahai saudara-saudaraku, aku ingin membakar surga agar manusia berhenti mencintai Allah karena mengharapkan kenikmatan. Dan aku ingin memadamkan neraka agar manusia tidak lagi mencintai Allah karena takut hukuman. Aku ingin agar manusia mencintai Allah hanya karena Dia adalah Allah, tanpa mengharap apapun, tanpa alasan apapun." Kata-kata Robi'ah al-Adawiyah menggema dalam keheningan malam. Orang-orang itu terdiam, merenungkan makna di balik jawaban Robi'ah. Mereka pun menyadari bahwa selama ini ibadahnya kepada Allah seringkali dipenuhi oleh motivasi-motivasi duniawi dan akhirat. Rasa takut akan neraka dan harapan akan surga seringkali menjadi pendorong utama dalam hubungannya dengan Allah, Sang Pencipta. Tetapi Robi'ah dengan penuh kebijaksanaan telah menunjukkan jalan yang berbeda, jalan cinta yang murni, cinta yang melampaui segala bentuk imbalan ataupun ancaman. Robi'ah al-Adawiyah adalah perempuan yang menempatkan dirinya pada posisi yang unik di tengah tradisi tasawuf yang didominasi oleh para lelaki. Ia berhasil melampaui batasan-batasan gender dalam dunia keilmuan dan spiritualitas Islam. Ini menunjukkan bahwa kedekatan dengan Allah tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh ketulusan hati, keikhlasan beribadah, dan cinta yang murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun 95 Hijriah, malam itu langit kota Basrah begitu gelap dan kelam. Angin dingin berhembus menusuk, menyelinap ke dalam gubuk kecil di pinggiran kota. Gubuk itu berdiri di tengah barisan rumah-rumah reot yang menjadi saksi bisu kemiskinan penduduknya kala itu. Di dalamnya ada seorang perempuan tengah terbaring lemah. Tubuhnya basah oleh keringat. Ia berjuang melahirkan anaknya yang keempat. Di sudut ruangan, sang suami yang bernama Ismail tengah duduk bersila dengan wajah gelisah. Tangan kasarnya menggenggam sebuah lentera minyak kecil yang apinya meredup hampir padam. Minyak di dalamnya sudah habis sejak sore tadi. Cahaya temaram dari lentera itu seolah mencerminkan keadaan mereka yang hampir tidak berdaya. "Ya Allah, apa yang bisa kulakukan ya Allah?" gumam Ismail dengan suara bergetar. "Aku bahkan tidak punya cukup minyak untuk menerangi kelahiran anakku. Bahkan malam bahagia ini terasa seperti hukuman bagiku ya Allah." Sementara di sisi lain ruangan istrinya berbisik dengan lemah, namun suaranya sangat meyakinkan. "Jangan berkata begitu suamiku. Allah Maha melihat. Gelap ini tidak ada artinya jika hati kita penuh dengan cahaya keimanan." Ismail memejamkan mata. Kata-kata istrinya adalah hiburan baginya, tetapi kenyataannya tetap saja menyesakkan. Tidak ada kain bersih untuk menyelimuti bayinya, tidak ada makanan di dapur, bahkan untuk membeli minyak lentera pun mereka tidak mampu. Ismail kemudian berdiri dan melangkah menuju pintu.
Aku akan meminta bantuan tetangga, barangkali mereka memiliki sedikit minyak untuk kita pinjam. Akan tetapi kemudian sang istri memanggilnya dengan suara lirih. Suamiku, jangan. Biarlah, jangan merendahkan dirimu demi sebotol minyak. Kita akan sambut anak ini dengan doa, bukan dengan cahaya dunia. Langkah Ismail terhenti mendengar itu. Ia berdiri di depan pintu. Ia menggenggam kusen pintu yang dingin dengan tangan bergetar. Air mata menggenang di matanya. Ia merasa gagal sebagai suami, sebagai ayah. Apa yang bisa ia berikan pada keluarganya selain doa-doa yang terasa hampa? Namun ia tahu istrinya benar. Malam ini bukan tentang kemiskinan mereka, melainkan tentang rahmat Allah yang sedang turun ke rumah mereka. Dengan langkah yang terasa sangat berat, Ismail kembali ke sudut ruangan. Ia duduk memandangi lentera yang semakin meredup, lalu mulai melantunkan doa dengan suara bergetar. Ya Allah, aku tidak punya apa-apa untuk memberikan kebahagiaan kepada keluargaku. Namun aku memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami cahaya dari rahmatmu. Berikanlah anak ini masa depan yang lebih baik dari yang kumiliki. Beberapa saat kemudian tangisan pertama bayi itu memenuhi ruangan. Suaranya melengking seperti memecahkan keheningan malam yang muram. Sang ibu tersenyum lemah, air matanya mengalir. Suamiku, lihatlah, dia lahir dengan selamat. Allah masih memberikan kita rahmatnya suamiku. Ismail merangkak mendekati istrinya. Ia memandang bayi mumil yang diletakkan di atas selembar kain lusuh. Tubuh kecil itu tampak rapuh, tetapi wajahnya bercahaya, seolah membawa kebahagiaan di tengah segala kesulitan. Dia sangat cantik, wahai istriku, kata Ismail, suaranya nyaris tidak terdengar. Dia akan kau namai apa, wahai istriku? Sang istri menjawab dengan samar. Namakan dia Robiah, wahai suamiku. Dia anak keempat kita, namanya berarti keempat. Semoga ia menjadi penyejuk hati kita dan semua manusia. Ismail mengangguk mendengar suara istrinya. Dengan hati yang bergetar, ia mengangkat tangan dan berdoa. Ya Allah, meski aku tidak bisa memberikan apa-apa kepadanya, Engkau maha kaya ya Allah. Jadikanlah anak yang solihah, yang membawa berkah kepada kami dan kepada dunia. Jadikanlah hidupnya lebih baik daripada hidup kami ya Allah. Malam itu Ismail tertidur di sudut ruangan, masih dengan lentera yang kini sudah benar-benar padam. Di dalam tidurnya Ismail bermimpi. Ia melihat sebuah cahaya terang memenuhi rumah mereka. Dari dalam cahaya itu seorang pria yang mulia muncul. Wajahnya bersinar lembut, penuh kasih, namun penuh dengan kewibawaan yang membuat Ismail segera bersujud. Ismail, kata pria itu dengan suara lembut yang menggugah jiwa. Jangan bersedih atas kemiskinanmu. Anak perempuanmu adalah anugerah yang besar. Dia telah dipilih oleh Allah untuk menjadi salah satu kekasihnya. Melalui dia, banyak orang akan menemukan jalan kepada Allah. Ya Rasulullah, bisik Ismail dalam mimpinya. Ia mengenali sosok mulia itu. Bagaimana mungkin seorang anak dari keluarga miskin seperti kami memiliki takdir yang begitu besar, ya Rasulullah? Rasulullah tersenyum. Allah tidak melihat harta atau kedudukanmu. Dia melihat hatimu, ketulusanmu, dan juga imanmu. Besarkanlah anak ini dengan cinta kepada Allah. Biarkan ia tumbuh menjadi lentera yang akan menerangi dunia. Ismail kemudian terbangun. Air mata telah membasahi wajahnya. Ia memandangi bayinya yang tertidur di pelukan ibunya. Meski malam itu gelap, hati Ismail dipenuhi dengan cahaya baru. Ia tahu takdir anaknya jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Paginya Ismail menceritakan mimpinya kepada istrinya. Dengan mata yang berkaca-kaca, istrinya berkata, "Maka kita harus mendidiknya dengan iman dan cinta, wahai suamiku. Mimpi itu adalah pesan dari Allah. Kita mungkin saja miskin, tetapi kita telah diberi tugas yang besar, yaitu membesarkan seorang kekasih Allah." Sejak saat itu, Ismail tidak pernah merasa berkecil hati. Ia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun ia tahu bahwa hartanya yang paling besar bukanlah uang ataupun barang, melainkan iman yang tertanam dalam keluarga mereka. Mereka membesarkan Robiah dalam suasana penuh doa, penuh cinta, dan penuh dengan keikhlasan. Meskipun hidup dalam kemiskinan, hati mereka selalu dipenuhi dengan keyakinan bahwa Allah telah memberikan mereka anugerah yang tidak ternilai. Masa kecil Robiah Al-Adawiyah tidaklah mudah. Ia tumbuh di tengah-tengah kemiskinan yang sangat parah. Ketika Robiah masih kecil, ayahnya meninggal dunia, meninggalkan Robiah dan 3 saudari lainnya dalam keadaan yatim dan miskin. Tidak lama setelah itu, Basrah dilanda paceklik yang sangat berat. Kondisi ini memaksa Robiah dan keluarganya untuk berjuang keras demi bertahan hidup.
Dalam situasi yang sulit ini, Robiah terpisah dari keluarganya. Ia akhirnya jatuh dalam perbudakan setelah diculik oleh sekelompok penjahat. Robiah dijual pada seorang saudagar kaya dari Basrah. Ia menjalani kehidupan sebagai budak rumah tangga. Meskipun berada dalam tekanan yang luar biasa, Robiah tidak pernah melupakan Allah. Ia terus beribadah, berzikir, dan bermunajat kepada Allah dalam setiap kesempatan. Pada suatu malam, sang majikan melihat Robiah sedang sholat di kamarnya. Ia mengintip dari balik pintu dan melihat sebuah cahaya terang yang memancar dari tubuh Robiah. Cahaya itu melayang-layang seperti lentera di langit-langit kamar. Fenomena ini membuat majikannya kaget. Ia tersentuh dan penasaran siapakah Robiah. Esokan harinya, ia memutuskan untuk memerdekakan Robiah dari perbudakan. Setelah bebas, Robiah tidak kembali kepada kehidupan duniawi. Sebaliknya, ia memilih jalan hidup yang penuh dengan keikhlasan dan dedikasi kepada Allah. Pembebasan ini menjadi titik balik dalam hidupnya, membuka jalan bagi perjalanan spiritual yang luar biasa.